Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam sekejap mata, 1000 tahun telah berlalu sejak Sue Ying menjadi murid pribadi di bawah Kaisar Pertumpahan Darah. Berbagai bagian dari dunia dewa telah lama menerima berita bahwa Kaisar Pertumpahan Darah telah mengambil murid pribadi lain, bocah bernama Dongbo yang berpartisipasi dalam pesta bunga Myriad sebelumnya. Mereka bahkan menyadari bahwa Sue Ying telah menjadi dewa dunia tahap 2 hanya dalam 5000 tahun, yang memastikan posisinya sebagai salah satu pakar paling berbakat dalam seluruh sejarah dunia dewa dan abis kegelapan. Sementara keberadaan yang kuat mendesah tentang hal itu dan menyesal tidak mendapatkan kesempatan untuk menerimanya sebagai murid mereka sendiri sebelumnya, tidak ada yang memiliki pengaruh pada Sue Ying. Dia, bagaimanapun, masih berkultivasi di Istana Dewa Pertumpahan Darah dan belum lulus dari pengawasannya. Sue Ying berjubah hitam saat ini terbang melalui langit di sepanjang pegunungan di sebelah Crimson Stone Courtyard, mendekati tujuannya. Angin bersiul olehnya, dan matanya tenang. Ini adalah ketiga kalinya dia menuju ketahanan. Kunjungan pertamanya adalah kembali ketika ia baru saja menjadi dewa dunia tingkat 2. Dia hanya pergi ke sana untuk menyelidiki kekuatan tahanan, namun badan dunianya masih hancur karena satu teriakan dari lawannya. Dia kemudian kembali setelah dia memperbaiki teknik dan keterampilan rahasianya, tetapi perjalanan kedua itu juga tidak membawa hasil. Ini yang ketiga kalinya. Aku sudah tiba. Kecepatan Sue Ying menurun saat mencapai riak arai bergelombang di depannya. Melewati riak, dia sekarang dikelilingi oleh wilayah kegelapan total, kecuali tahanan yang membudidayakan tubuh iblis laut darah. Dia tetap dalam posisi bersila, 8 tangannya masih keluar. Hanya 2 dari 8 lengannya yang diikat, tetapi rantai ini berfungsi untuk menekan energi dunia iblis besar serta hati dewa sejatinya untuk mencegahnya melarikan diri. Di bawah 2 tanduknya yang tajam, 2 mata merah narapidana itu berbalik untuk menatap Sue Ying, sudut mulutnya tersendat. Kamu sudah datang? Itu lebih cepat dari yang aku harapkan. Hanya 1000 tahun, dan kamu tampaknya masih menjadi dewa dunia tahap 2. Katakan padaku, teknik baru apa yang sudah kamu rencanakan untuk berurusan denganku? Petik 2. Kamu akan tahu cukup banyak, jawab Sue Ying berjubah hitam dengan dingin. Hua gelombang. Belenggu hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Sue Ying, dengan cepat berlipat ganda dan menyebar ke segala arah untuk menutupi wilayah yang gelap, namun dewa iblis besar sepertinya tidak keberatan dengan mereka. Pada saat yang sama, belenggu hitam yang berenang di sekitar dewa iblis besar itu sendiri tampak seperti entitas tunggal, mengikat dan membatasi gerakannya seperti sebelumnya. Dia telah mengeluarkan semua kekuatannya dalam upaya untuk berjuang bebas dari belenggu, hanya untuk mendapati dirinya tidak mampu melawan kekuatan yang mengikat, yang membuatnya terkejut. Bagaimana kemampuan membatasi belenggu ini meningkat begitu banyak? Teknik tunggal ini seharusnya sudah membuatnya tak tertandingi di antara dewa dunia tahap 2, kan? Sebenarnya, ada banyak dewa dunia tahap 2, seperti mereka yang memupuk jantung dewa ekstremitas atau jantung dewa dunia, yang memiliki metode sendiri untuk lolos dari ikatan. Faktanya, penjara dunia tidak dapat benar-benar mengikat musuh, fokus sebenarnya adalah membentuk domain lengkap penindasan. Tidak masalah di mana seseorang melarikan diri, selama mereka tetap berada di domain, belenggu akan menekan mereka. Itu hanya karena dewa iblis besar terikat dan tidak bisa melarikan diri sehingga dia dengan mudah dibatasi oleh penjara dunia. Hancurkan, dewa iblis besar melepaskan kekuatannya dalam dorongan ledakan, menyebabkan auranya tiba-tiba melonjak dalam kekuatan. Saat dia mengerahkan kekuatan dari semua 8 lengan, belenggu yang tak terhitung jumlahnya mengikatnya dari semua sisi langsung hancur berantakan. Sue Ying yang berjubah biru berjubah sekarang muncul di sekitarnya, dengan total 9 mayat tersebar di seluruh area. Menggunakan tombak yang mereka gunakan masing-masing, mereka mulai meluncurkan serangan. Semua tombak itu bergerak melintasi busur di udara, diikuti oleh kekuatan yang menakutkan yang menyebabkan ruang itu sendiri di sekitarnya hancur. Serangan itu menuju ke arah dewa iblis besar yang hanya bisa menari di tempat saat ia mencoba menggunakan 8 lengannya untuk menangkis. Peng!
Begitu salah satu telapak tangannya berbenturan dengan ujung tombak, dampak mengerikan yang dihasilkan membuat Dewa Iblis Besar merasa terkejut. Dia sebenarnya terpaksa mundur beberapa langkah. Tombak serangan lainnya mengikuti dengan cepat setelahnya, memaksa Dewa Iblis Besar untuk terus bergerak agar dapat menangkis kekuatan yang masuk. Kekuatannya mungkin telah mencapai tahap yang mencegahnya untuk menolaknya dengan pendekatan langsung. Hong, Sui Ying berjubah hitam yang jauh memanfaatkan kesempatan untuk meluncurkan serangan yang menyodorkan. Serangan kejam ini menggunakan Scarlet Cloud Spear datang dari titik buta di belakang Dewa Iblis Besar. Dia mencoba yang terbaik untuk menamparkan tombak itu sehingga dia bisa menghindari serangan itu, tetapi begitu telapak tangannya mengenai ujung tombak, sisik di tengah telapak tangannya hancur ke segala arah. Ujung tombak kemudian memperbaiki jalannya dan terus bergerak menuju bagian belakang Dewa Iblis Besar, menyebabkan sisik yang melindunginya pecah. Bahkan ada lubang tertinggal di belakang tempat dia memukul, dari mana darah segar mulai keluar. "Ah, teknik tombakmu telah berubah," Dewa Iblis Besar berteriak dalam keadaan khawatir. "Selama aku bisa membunuhmu menggunakannya, teknik tombak apapun bekerja." Sui Ying berjubah hitam melanjutkan serangannya. Tidak ada dalam jarak beberapa kilometer di sekitarnya yang bisa menandingi kekuatan Scarlet Cloud Spear-nya. Saat bergerak di udara, kekuatannya menghancurkan surga. 9 tubuh dunianya tampaknya telah memasuki keadaan mengamuk, beberapa serangan mereka bahkan berhasil memutus sisik dari tubuh Dewa Iblis Besar. Meskipun itu tidak mencapai titik di mana partikel dasarnya hancur, warna kulit tahanan masih memucat saat melihat. "Kamu mungkin ingin membunuh aku, dan hati dewa sejati aku mungkin disegel bersama energi dewa dunia aku, tetapi kekuatan kamu masih tidak cukup untuk itu." Dewa Iblis Besar menahan 3 lengannya untuk memblokir Scarlet Cloud Spear, sementara ia terutama menggunakan sisa 5 lengannya untuk memblokir serangan yang datang dari 9 badan dunia. Terkadang, dia akan menggunakan tubuhnya untuk secara langsung melawan 1 atau 2 serangan sekaligus. Pada saat ini, skala Dewa Iblis Besar dihancurkan berkali-kali, dan bahkan sepertinya luka-lukanya sangat berat. Namun, seperti aliran air, sisik-sisiknya akan dengan cepat pulih ke keadaan semula, mengungkapkan bahwa ia tidak menerima cedera nyata sejauh ini. Peng-peng-peng gelombang. Belenggu hitam yang tak terhitung jumlahnya juga membatasi dirinya. Belenggu itu sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tahanan itu dipaksa menggunakan semua kekuatannya untuk menamparnya setiap kali. Ini sudah cukup untuk mempengaruhi pertahanannya. Beruntung teknik tombak dari badan-badan dunia itu tidak cukup kuat untuk menyakitiku. Dewa Iblis Besar sedang dalam suasana muram. Sial, seandainya aku tidak dimeteraikan, dengan hanya sedikit area yang tersedia untuk menghindari serangannya, aku tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika aku bisa menggunakan semua kekuatan aku tidak akan membutuhkan lebih dari 2 atau 3 gerakan untuk menamparnya hingga mati. Di sisi lain, Sui Ying berpikir untuk dirinya sendiri, seperti yang diharapkan, kekuatan yang diberikan oleh 2 keterampilan rahasia ini saja tidak cukup. Aku hanya harus mengandalkan langkah pembunuhan terakhir aku, kalau begitu. Pada saat itulah teknik tombak yang digunakan oleh Sui Ying berjubah hitam dan 9 badan dunia semuanya berubah sekaligus. Tombak-tombak itu mengikuti lengkungan yang mencengangkan saat mereka menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalan mereka menjadi debu. Dewa Iblis Besar sendiri kaget begitu dia menyaksikan tombak yang menghunjam keluar, bahkan merasakan sedikit ancaman dari mereka. Ini, pada kenyataannya, adalah pertama kalinya ia merasakan ancaman yang datang dari tahap kedua dewa dunia ini. Saat tombak mendekat, diikuti oleh pemandangan yang jelas dari segala sesuatu yang dihancurkan, ini adalah kehancuran sejati. Tombak awan Kirmizi, serta 9 tombak lainnya, semuanya mewakili kehancuran yang mendebarkan jantung. Aku harus memblokir serangan ini. Dewa Iblis Besar menggunakan 4 lengannya dalam upaya untuk melawan Scarlet Cloud Spear yang datang, yang merupakan prajurit dewa yang disempurnakan dengan darah, serta senjata peringkat dunia dewa peringkat atas. Kekuatannya jelas tuas keseluruhan lebih tinggi dari tombak lainnya. Pada titik itu, keempat lengan yang dimobilisasi oleh Dewa Iblis Besar membentuk ilusi ruang waktu. Dari sudut pandang pengamat, sepertinya keempat lengan itu menamparkan atau menarik mundur, semua untuk mengalihkan arah tombak agar tidak menusuk langsung ke tubuhnya.
Namun, karena pengaruh belenggu hitam, dia tidak dapat dengan mudah menangkis tombak lainnya juga. Pu. Total 5 tombak menembus tepat ke Dewa Iblis Agung. Setelah tumbukan itu, ia ditinggalkan dengan banyak lubang berdarah di seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya sekarang berlumuran darah segar. Saat melihat itu, campuran kemarahan dan alarm muncul di mata Dewa Iblis Besar. Tubuh duniamu juga bisa melukaiku sekarang? Kamu sudah mati, Dewa Iblis Besar. Sui Ying meraung. Berbaringlah. 10 sosok Sui Ying dengan panik menyerangnya dari segala arah, sementara belenggu hitam membatasi dan mengikatnya dari waktu ke waktu. Dewa Iblis Besar meraung, mencoba membebaskan diri dari belenggu hitam dan melakukan yang terbaik untuk menangkis serangan yang masuk, tetapi setiap tombak yang datang ke arahnya sekarang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Pada saat yang sama, tombak awan Scarlet bahkan lebih menakutkan dari yang lain. Dia harus menggunakan 4 lengannya hanya untuk nyaris tidak berhasil memblokirnya. Dewa Iblis Besar, bagaimanapun, dengan tangan kosong, tidak memiliki senjata yang tersedia untuk digunakan, sementara sisiknya tidak benar-benar mampu menahan tombak. Sisiknya hancur, dagingnya sobek, dan tulangnya patah. Dewa Iblis Besar sekarang mengalami cedera serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Iblis Besar merasa situasinya sulit dipercaya. Kamu hanya Dewa Dunia tahap 2. Bagaimana mungkin kamu sudah mulai menciptakan keterampilan rahasia yang merusakmu sendiri, dan bahkan berhasil menyelesaikannya? Itu semua untuk berurusan denganmu. Sui Ying dengan marah berteriak kembali. Tahanan itu masih menderita serangan gabungan dari 10 Sui Yings, semuanya juga diikat dan dibatasi oleh belenggu hitam. Dia adalah Dewa Iblis Besar, namun dia tidak bisa menggunakan wilayah kekuasaannya maupun cadangan energi Dewa Dunianya. Dia bahkan tidak punya senjata, dia terbatas bergerak dalam area selusin meter di bawah jebakan kedua belenggu, yang membuatnya merasa benar-benar tertahan. Pada saat yang sama, ia mengalami cedera yang lebih berat dan lebih berat, banyak sisiknya sudah hancur, dan ada rongga di sekujur tubuhnya. Menyembuhkan mereka akan membutuhkan kekuatan seumur hidup yang tidak bisa digunakannya dalam posisi apapun. Sudah berapa lama? 1000 tahun atau lebih? Kamu benar-benar dapat memahami keterampilan rahasia yang merusak seperti itu? Dewa Iblis Agung sangat menyadari bahwa kekalahannya sudah dekat, diikuti oleh kematiannya yang tak terelakkan, namun ia masih merasa sulit untuk percaya. Sui Ying tidak mengalah sama sekali, melanjutkan dengan serangan mengamuknya. 1000 tahun, itu sebenarnya 100.000 tahun dihabiskan di lingkungan yang dipercepat waktu. Setelah memahami jejak dewa mendasar dari teknik Shackle, hanya perlu 3000 tahun untuk menyempurnakan keterampilan rahasia yang berhubungan dengan domain, penjara dunia. Terhadap Dewa Dunia tahap 2, keterampilan rahasia domain ini sangat mengancam, tetapi ketika menghadapi Dewa 3 Iblis tahap 3, itu tidak lebih dari gangguan. Sementara itu, perlu waktu lebih dari 6000 tahun baginya untuk memahami jejak dewa mendasar dari teknik Hercules. Menggunakannya, Sui Ying menciptakan teknik pribadi yang berspesialisasi dalam kekuatan, yang disebutnya Heaven and Earth Crush. Langkah ini mencari batas kekuatan. Meski begitu, bagaimanapun, Sui Ying masih tidak percaya diri dengan peluangnya. Dia juga menghabiskan beberapa waktu untuk memahami dunia, merenungkan hati dewa ekstremitas. Dunia, kacau, ekstremitas. 3 aspek ini membentuk adegan kehancuran dunia. Dunia yang luas akan mulai runtuh dan, setelah kehancurannya, akan membentuk lubang kekacauan, yang pada akhirnya akan runtuh ke titik akhir ekstremitas. Titik ekstremitas ini adalah titik akhir dari myriad eksistensis, tetapi singularitas yang sama adalah sumber dari segalanya. Akhirnya, itu akan membentuk dunia baru. Sui Ying belum memahami hati dewa ekstremitas, tapi adegan ini masih memberinya ambisi. Bagaimana jika aku menggabungkan seluruh kehancuran dunia menjadi satu langkah? Pikir Sui Ying. Dalam kebanyakan kasus, dewa dunia akan menggunakan jantung dewa dunia sebagai jantung dewa utama mereka. Sui Ying juga menggunakan hati dewa dunia untuk pertama kali membentuk hati dewa sejatinya, sebelum bergabung dalam hati dewa chaotic. Rencana itu akhirnya juga menyatu dalam jantung dewa ekstremitas, diikuti oleh jantung dewa ruang waktu. Namun, karena ia menggunakan hati dewa dunia sebagai pangkalan,
Hukum misteri mendalam yang ia pahami akan selalu memiliki fokus pada dunia, dan keterampilan rahasia yang ia ciptakan juga akan cenderung menggunakan aspek ini sebagai dasar hati dewa-dewa lainnya. Untuk kemudian bergabung dan meningkatkan. Dengan cara ini, jauh lebih mudah untuk menciptakan keterampilan rahasia baru. Namun, keberadaan yang kuat memiliki kendali penuh atas hukum dunia. Gerakan membunuh keterampilan rahasia mereka dapat mencakup semua hukum dalam satu langkah, itulah yang benar-benar membuat mereka sangat kuat. Hanya dengan mencakup sebanyak mungkin hukum dunia dengan cara yang efisien, suatu gerakan akan menjadi dirinya yang terkuat. Tahap keempat Dewa Dunia juga cenderung mulai memahami hukum tambahan dan merasakan lebih banyak hati dewa. Meskipun sebagian besar dari mereka akan tetap terjebak pada tahap akhir, tidak pernah menjadi eksistensi yang kuat, mereka biasanya akan mampu menciptakan gerakan pembunuhan menakutkan mereka sendiri yang mencakup sebanyak mungkin hukum dunia. Kenyataannya, beberapa bahkan sangat kuat, karena gerakan mereka mampu berkoordinasi dengan baik dengan hukum dunia, sehingga mereka bahkan melampaui keberadaan kuat yang biasa. Bahkan ketika menggunakan bahan yang sama, makanan akan tetap memiliki standar yang berbeda ketika dimasak oleh orang yang berbeda. Untuk sebagian besar, keberadaan yang kuat bisa berhasil dalam menciptakan gerakan pembunuhan yang lebih kuat daripada yang dari Dewa Dunia tahap 4. Pada saat yang sama, ada juga beberapa ahli yang benar-benar kuat di antara 4 Dewa Dunia. Namun, sementara dapat dikatakan bahwa sebagian besar Dewa Dunia tahap 4 mampu membuat langkah pembunuhan seperti itu, hanya ada sedikit yang bisa berhasil di antara Dewa Dunia tahap ketiga. Jika mereka berhasil menciptakan gerakan pembunuhan seperti itu, mereka pasti akan berdiri di puncak. Tuan Kota Pasir Putih, misalnya, tidak memiliki keterampilan rahasia yang benar-benar kuat untuk pertempuran. Bahkan, satu-satunya langkah absolutnya adalah pemusnahan Pasir Putih, dan ini adalah langkah yang semata-mata bergantung pada teknik rahasia yang diperolehnya dari pagoda dunia tertutup yang kemudian ia sempurnakan selama periode waktu tertentu. Namun, Sui Ying berbeda, dia dipenuhi dengan tekad. Tujuannya adalah untuk membawa salah satu hukum dunia yang agung, aspek kehancuran, dan menggabungkannya menjadi satu gerakan. Cara dia melihatnya, 3 hati Dewa Dunia, kekacauan, dan ekstremitas bertepatan dengan berbagai tahap hukum kehancuran. Sayangnya, dia belum memahami hati Dewa Ekstremitas, itulah sebabnya gerakannya ini belum mencapai potensi sebenarnya. Meski begitu, Sui Ying masih harus menghabiskan banyak upaya untuk datang dengan langkah tunggal ini. Dia hanya menghabiskan 5.000 tahun berkultivasi sebelum dia menjadi Dewa Dunia tahap 2, sementara itu dia membutuhkan total 90.000 tahun untuk akhirnya menyempurnakan langkah ini, meskipun dalam lingkungan yang dipercepat waktu. Dia telah berkultivasi tertutup selama total 100.000 tahun, dengan kira-kira 90.000 tahun dialokasikan untuk langkah tunggal ini. Bahkan kemudian, dia hanya bisa mencapai ini karena bakatnya cukup hebat, selain fakta bahwa ketiga aspek dunia, kekacauan, dan ekstremitas ini kebetulan merupakan 3 komponen berbeda dari hukum kehancuran. Meskipun belum memahami hati Dewa Ekstremitas, Sui Ying memiliki beberapa pencapaian dan bakat terhadap ekstremitas dari belakang ketika ia seorang transenden, dan ia telah lama mencapai puncak alam dewa di dalamnya. Dengan bantuan parsial dari pemahamannya tentang ekstremiti, serta hampir 90.000 tahun kultivasi, Sui Ying akhirnya menciptakan gerakan yang mewakili kehancuran dunia, yang disebut teknik tombak penghancur. Aku benar-benar tidak berpikir aku akan mati oleh tanganmu, tangan Dewa Dunia tahap 2. Aku tidak bisa puas dengan kesimpulan ini. Seluruh tubuh Dewa Iblis besar rusak parah, dan tenaga hidupnya sangat dekat dengan pengosongan. Dia sekarang tidak lagi bisa pulih, menyebabkan 6 lengan tambahannya bahkan menunjukkan tanda-tanda hancur berantakan. Setelah serangan langsung ke kepala Dewa Iblis besar, tombak awan Scarlet berhasil menembus tengkorak menembus. Bahkan sekarang, mata merah Dewa Iblis besar menunjukkan kemarahan dan keengganannya, namun auranya mulai berangsur-angsur tumpul pada saat yang sama. Sui Ying mengeluarkan tombaknya dan membubarkan 9 badan dunianya. World Cycles juga ikut menghilang. Teknik tombak penghancur yang kubuat ini mungkin meliputi hukum dunia yang destruktif, tapi itu terlalu kasar, kata Sui Ying.
Kalau saja aku bisa memahami hati Dewa Ekstremitas sebelumnya, itu akan membuat kerangka kerja yang lebih baik untuk langkah ini. Jika dia ingin mencapai tahap kesuksesan besar dalam langkah ini, dia harus terlebih dahulu menjadi tahap keempat Dewa Dunia. Hanya pada saat itu ia dapat memahami bagian-bagian lain dari hukum, serta merasakan hati dewa lainnya yang belum ia pahami. Pada saat itu, dia bisa membawa teknik ini ke tahap kesempurnaan yang agung. Itu masih cukup untuk berurusan dengan Dewa Iblis besar yang dipenjara. Sui Ying melihat mayat Dewa Iblis hebat ini. Dalam keadaan normal, kekuatan tempurnya mungkin sebanding dengan Tuan Kota Pasir Putih. Faktanya, jika dia tidak dibatasi, beberapa gerakan dari pihaknya kemungkinan besar sudah cukup untuk menghancurkan Sui Ying. Namun, jika itu masalahnya, tidak mungkin gurunya akan menggunakannya untuk percobaan ini. KKK gelombang. Tiba-tiba, sepetak tanah di samping mayat itu menonjol, mengejutkan Sui Ying dalam prosesnya. Dalam waktu singkat, tempat itu sudah setinggi selusin meter, dan sekarang menampilkan banyak tingkat langkah, seperti pagoda. Di tempat tertinggi dari permukaan yang menonjol ini, bola putih terang telah muncul di beberapa titik, melayang sedikit di atasnya. Permukaannya yang putih bersih memberi bola kualitas yang sangat menyilaukan, sementara juga mengeluarkan rasa ketajaman yang memukau. Bola itu mengambang malas, berputar di sekitar porosnya sendiri. Tetapi ada ketajaman yang tak terlihat di sekitarnya, yang tampaknya dengan mudah memotong ruang, meninggalkan banyak retakan di belakangnya. Setelah menatap bola, Sui Ying dilanda gelombang penindasan naluriah dan teror. Bahkan, dia bisa mengatakan bahwa setiap helai kualitas tajam yang dipancarkan oleh bola putih dapat dengan mudah memotong bahkan Dewa Dunia tahap 4. Dongbo, berjalanlah ke sana dan ambil di tanganmu, terdengar suara dingin. Guru, Sui Ying mengakui suara itu. Tahan itu. Dengan tingkat ketajaman itu, bukan tidak mungkin bagi bola untuk menebangnya juga kan? Namun, gurunya telah memberi perintah kepadanya, dan dia juga telah mengembangkan teknik avatar, jadi dia tidak takut untuk melakukan apa yang diperintahkan. Sedikit demi sedikit, dia menaiki tangga. Begitu dia mencapai puncak, dia mendekati bola putih ketika, tiba-tiba, aura tajam yang dipancarkan oleh bola putih itu menarik di dalamnya. Begitu dia cukup dekat, Sui Ying akhirnya melihat bahwa ada banyak pola yang berputar di permukaan bola, semuanya misterius dan bersifat mistis. Dia mengulurkan tangannya, meraih bola itu. Hong lama sekali gelombang. Pada saat itu, kekuatan yang menakutkan meninggalkan bola dan segera masuk ke tubuh Sui Ying. Bahkan ada lapisan cahaya putih terbentuk di permukaan sosoknya, memberinya penampilan seorang ahli yang mengenakan baju putih-putih. Saat dia berdiri di puncak tangga dengan baju zirah putihnya, aura Sui Ying melayang ke langit dan mulai memancarkan ketajaman yang mengerikan yang memotong secara merajalela melalui ruang sekitarnya. Kekuatan ledakan ini cukup kuat untuk menyebabkan bahkan keberadaan yang kuat meringkuk ketakutan. Pada saat yang sama, ledakan terdengar di benak Sui Ying. Luminous Sun, seperti matahari yang menyilaukan dan kuat, dapat menaklukkan rintangan apapun di jalurnya. Tidak ada yang tidak bisa dipatahkan. Suara yang kuat bergema langsung ke kesadaran Sui Ying. Volume informasi yang luar biasa ditransmisikan ke dalam benaknya, dan meskipun hati dewa sejati Sui Ying cukup kuat, ia masih mendapati dirinya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.